Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmawan dengan NIM 246500076. Pada video kali ini saya akan mereview materi 1 yang berjudul microcontroller yang pada slide 1 ini. Langsung lanjut aja. Pada slide 2 ini itu ada kontrak kuliah, itu menjelaskan jalur perkuliahan, metode pembelajaran, laboratorium dan simulasi, serta sistem penilaian absensi tugas, kuis, UTS, dan UAS proyek. Terus kita masuk ke slide 3, masih itu ada tata tertib. Tata tertib itu yang berisi aturan berpakaian dan ketertiban mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Lanjut pada slide 4 itu ada silabus. Apa sih silabus itu? Silabus itu dia menjelaskan mata kuliah yang diawali dengan pengantar microcontroller. Lanjut pada slide 5 ada pengertian microcontroller. Microcontroller itu dia dijelaskan sebagai komputer kecil dalam bentuk yang memiliki CPU, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Terus kita lanjut pada slide 6, ada penerapan microcontroller. Di slide ini itu dia membahas penggunaan microcontroller pada berbagai peringkat elektronik dan sistem otomatis. Terus kita lanjut lagi pada slide 7 itu dia ada keunggulan pengguna microcontroller. Di sini dia itu menjelaskan alasan microcontroller banyak digunakan karena efisiensi ukuran, biaya dan integrasi sistem. Terus kita lanjut lagi di slide 8 ini ada diagram blok microcontroller. Nah, di sini itu dia menampilkan struktur dan hubungan antara bagian utama microcontroller. Terus kita lanjut lagi ke slide 8, ada CPU. CPU itu dia menjelaskan fungsi CPU sebagai pusat pemrosesan instruksi dalam microcontroller. Terus kita lanjut lagi pada slide 10. Slide 10 itu ada memori. Memori itu dia membahas fungsi RAM dan ROM sebagai media penyimpanan data dan program. Terus kita lanjut lagi pada slide yang ke 11, ada prod input dan output. Prod input dan output itu dia menjelaskan prod 1 input output itu paralel utama yang menghubungkan microcontroller dengan perangkat eksternal. Terus kita lanjut lagi pada slide 12 itu ada prod serial. Prod serial ini dia itu menjelaskan fungsi prod serial sebagai media komunikasi data. Terus kita lanjut lagi pada slide yang ke-13 ada timer dan counter. Dia itu di pada saat ini itu dia membahas tentang fungsi pengaturan waktu dan perhitungan dalam microcontroller. Lanjut lagi ke slide yang ke-14 ada ADC. ADC itu dia menjelaskan fungsi analog to digital convert dalam mengubah sinyal analog menjadi digital. Terus kita lanjut lagi pada slide 15 ada DAC. DAC itu dia menjelaskan fungsi digital take analog counter untuk menghasilkan sinyal analog dari data digital. Terus kita lanjut lagi pada slide 16 intrude control. Pada slide ini itu dia menjelaskan sistem interupsi untuk mengenai kejadian tertentu secara cepat.
Terus pada slide 17 di sini ada blok fungsi. Pada blok fungsi khusus. Nah, di slide 17 ini tuh dia menjelaskan blok khusus pada microcontroller untuk aplikasi tertentu seperti robotika. Lanjut pada slide 18, keunggulan dan kelemahan microcontroller. Pada slide ini tuh dia menjelaskan kelebihan dan kelemahannya, mengurangkan kelebihan dan kekurangan microcontroller secara keseluruhan. Terus mungkin sampai di sini aja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon dimaafkan ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.